Terus terang saja, ini kritik konkret saya kepada Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo kan bilang emang lakukan efisien. Yang harus diefisienkan termasuk tim komunikasi presiden. Apa sih tugasnya tim komunikasi presiden? Pak Prabowo nggak perlu dikomunikasikan, wong beliau kan malah apa namanya, kalau pergi ke luar negeri kemarin, misalnya ke India, kemudian kemana gitu kan, yang mempublikasikan beliau sendiri dengan timnya. Dia bisa ngomong langsung. Dia bisa ngomong langsung. Mana ada tim komunikasi presiden ikut di rombongannya dia? Enggak kan? Tim komunikasi presiden justru sekarang malah menjadi, maaf tadi yang disebutkan Pak Abraham, menjadi tukang cebok dari orang nomor 2-nya. Ikan malah ikut. Justru tim komunikasi presiden digunakan oleh wakil presiden. Iya, untuk nutupin kegiatannya. Ya, kan wakil presiden kan juga sempat sebulan yang lalu, ya kira-kira 2-3 minggu yang lalu, kan menjadi dalam tanda kutip orang hilang. Kegiatannya apa? Ya, kan nggak ada kegiatannya. Betul. Ya, sempat mau ke Indonesia Timur, batal. Sempat mau meresmikan makan bergizi gratis, nggak jadi. Ya kan gitu. Hanya datang untuk makan bergizi gratis di Tangerang yang deket-deket gitu. Dan itu publikasinya kan kayak, wah, sok banget gitu. Sok apa, malah bikin yang tadi, yang di sosmed gaya-gaya alay tadi. Ini kan negara terlalu mahal untuk membiayai orang kayak gini gitu loh. Orang yang kapasitasnya tidak jelas, tapi sudah terlanjur jadi. Ya, kemudian masih ada tim komunikasi yang sangat luas, ya. Dan lebih konyol lagi, justru di kementerian yang lain, ya maaf ini kemana-mana, tapi ini harus saya katakan, di Kementerian Komdiji, di tempatnya Mutia Hafid, itu malah ngangkat staf susnya, itu justru mantan Basar kan gitu. Jadi Basar yang dulu juga malah menghina-hina Pak Prabowo kan, gitu, yang namanya si Rudi Valinka itu, si Kurawa namanya. Dan Mutia dengan sangat polos waktu itu mengatakan, saya nggak tahu kalau Rudi S ini adalah Rudi Valinka. Gimana sih kok nggak ngerti? Semua orang jelas. Jadi kata-kata si Rudi Valinka atau Kurawa ini dengan kata-katanya Fufu Fafa, ini sih 11-12 mirip nih, satu guru satu ilmu. Satu lagi sama dengan utusan kursus presiden yang untung sudah berhenti dia, yang kasus dengan penjual es teh itu, si Gus-Gusan itu. Nah itu. Jadi ini sama. Jadi kalau negara ini masih membiayai orang-orang seperti ini, alangkah ruginya negara, dan sangat tidak tepat dengan apa yang Pak Prabowo lakukan. Kita kan hormat banget kepada Pak Prabowo yang mengatakan bahwa akan melakukan efisiensi. Oke, lakukan. Jangan hanya omon-omon, gitu kan? Gitu. Jadi kita tetap mendukung kalau itu tidak omon-omon. Misalnya efisiensi dengan katanya menteri-menteri itu dipotong sekarang anggarannya setengahnya untuk ke luar negeri atau ada bagus, ya gitu. Kalau gitu stafnya juga dikurang-kurangi dong. Gitu. Mana ada staf yang nggak ada kerjaannya malah bikin macet di jalan, kan pakai patwal RI 36, katanya itu nggak ada orangnya lagi, hanya ngantar dokumen lagi, itu kan konyol banget. Hari berikutnya 2 hari setelah itu dia masih dikawal patwal untuk flexing lagi. Jadi kan orang yang sama, si RA ini, Raffi Ahmad ini, kan malah pamer mobil kepada Andri Taulani, dan dia bikin tuh di videonya di YouTube-nya. Terakhir dia lupa gitu, mungkin editornya lupa belum ngedit gitu, nampak patwalnya di depan, jadi dia hanya untuk tujuan pamer mobil. Berarti Mas Roy mungkin lewat ini kita himbau netizen ya, atau masyarakat kalau ada orang yang begitu, walaupun dia pakai patwal jangan kasih jalan ya, karena itu. Makanya kan sekarang saya salut juga dengan imbauan dari MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia. Meskipun ada undang-undangnya, di Undang-Undang Kepolisian ya nomor 2 tahun 2002 ada yang berhak dikawal. Di situ ditulis presiden, wapres, menteri dan wakil menteri. Kalau menurut saya wakil menteri pun harusnya nggak perlu, nggak usah lah. Kalau menteri oke lah, ya saya masih. Tapi menteri beneran ya. Dan menurut saya perlu ada penertiban lagi terhadap numerasi penomoran itu gitu. Jadi kita tahu persis. Kalau dulu kan jelas RI 1 presiden, RI 2 wakil presiden, ya. RI 3 itu ibu negara, RI 4 tuh istri wakil presiden. Terus R5, 6, 7, 8, 9, 10 para ketua lembaga negara, ya. Ketua MA, ketua DPR, ketua DPD, itu oke lah. Menko dulu 11 sampai dengan 15. Baru menteri itu 16 sampai dengan 50. Nah, sekarang kalau hanya seorang utusan khusus dapat nomor 36 itu kan aneh juga gitu. Jadi itu tertibkan dan itu enggak. Tapi kan ini juga semua terjadi. Jangan-jangan ini semua kan dibuat gini supaya untuk apa? Kita kembali ke yang kita bicarakan yang touring tadi, ya. Untuk melupakan kelakuan dia gitu loh. Untuk melupakan apa yang sudah dia lakukan.
prestasi dia di OCCRP itu, atau bahkan kebijakan dia yang sangat tidak bijak di masa lalu, yang itu harusnya dibongkar. Satu lagi prinsip atau falsafah Jawa yang ingin saya sampaikan, Pak Abraham Mas Ahmad, ya. Orang Jawa itu memang mengenal yang namanya prinsip mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur mendem jero itu artinya apa yang bagus itu didorong terus. Mikul dhuwur. Ya, jadi artinya apa yang bagus itu harus menjadi teladan. Mendem jero itu artinya dipendem, tanam di bawah sedalam mungkin. Jadi yang jelek-jelek udahlah dimaafkan saja. Tapi nggak boleh ini berlaku kalau orang itu memang berbuat ketidakbijakan terhadap Republik ini. 10 tahun berbuat ketidakbijakan yang kemudian mengakibatkan Republik ini hancur. Ya, saya mengatakan hancur. Kasus PIK 2 itu kan tidak hanya terjadi di Tangerang, tidak hanya terjadi di Bekasi. Hampir terjadi di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Sekarang kan kita tahu di Surabaya ada, di Rempang ada, Indonesia Timur ada. Jadi yang namanya reklamasi masif dan terstruktur ini, itu kan terjadi. Gitu. Di era Jokowi. Di era Jokowi. Gitu. Jadi artinya apakah hal semacam itu dibiarkan? Jadi kalau saya pernah Mas, Anda kan orang Jogja, orang Jawa, mikul dhuwur mendem jero. Iya, mikul dhuwur mendem jero itu tidak kemudian kita secara ibarat letter luck itu diterapkan. Enggak. Harus ada bagaimana cara kita menyesuaikan. Kayak patwal itu juga kan. Patwal itu tidak letter luck juga. Kalau misalnya aturan di patwal itu boleh misalnya orang ini berhak dikasih patwal. Tapi patwal itu kan hanya untuk pengawalan. Bukan dia mendapatkan prioritas gitu loh. Iya, dikawal aja. Dikawal saja. Bukan orang lain disingkirkan. Betul. Itu yang dikawal terjadi. supaya dia aman. Supaya dia aman. Bukan dia mendapat prioritas jalan duluan daripada orang yang lain. Jadi, jadi makanya sebenarnya patwal itu ya mungkin kalau misalnya gitu pakai tetot gitu istilahnya itu kan sekedar supaya mungkin dia tidak kemudian ada bahaya ya. Kita kan patwal itu sebenarnya tujuannya untuk mengawal. Betul. Bukan memberi prioritas jalan yang bersangkutan untuk didahulukan jalan apalagi yang ada di mobil itu cuman itu sebenarnya kesalahannya banyak banget loh. Apalagi itu hanya dokumen katanya, tidak ada orangnya satu. Kedua, nopol itu ditempelkan pada mobil yang bukan milik negara, bukan mobil dinas. Iya kan? Itu kan mobil pribadinya. Kalau itu mobil dinas harus kita cek apakah negara membelikan mobil seharga 3,5 miliar lebih ya. Itu kan Lexus LX 600. Yang harganya tuh sudah satu mobil itu kan bongsor banget, gede banget loh mobil itu kan kayak ya kalau presiden sih boleh lah pakai maung yang nggak gede gitu. Tapi kalau orang biasa pakai mobil Land Cruiser yang jenis Lexus itu, ya itu di atasnya Land Cruiser yang lebar banget, itu kan sudah 1/4 kali dari lebar mobil biasa gitu. Mobilnya saja udah memenuhi jalan, apalagi kalau dia harus digeser-geser. Gitu. Oke, Mas Roy, berarti apa yang dilakukan, apa yang dilakukan Jokowi kemudian Fufu Fafa ini sebenarnya untuk menutupi apa yang sedang terjadi pada mereka semua ya. Misalnya Jokowi dia untuk menutupi pemberitaan tentang OCCRP. Betul. Dan itu jangan lupa loh rakyat. Kan kemarin kan sempat mau di spin, wah itu OCCRP yang salah, minta maaf. Mana ada OCCRP minta maaf? Nggak ada, nggak pernah ada gitu. Itu kan berusaha orang tuh ditipu kalau menurut saya sampai pada kata itu. Jadi menurut Mas Roy bahwa masyarakat tidak boleh lupa terhadap rilis OCCRP. Betul. Ya. Bahkan dengan temuan atau rilis OCCRP itu, yang itu para jurnalis independen internasional, itu bisa menjadi bahan untuk kemudian para penegak hukum di Indonesia, katakanlah KPK, itu kemudian menindaklanjuti itu. Dan KPK jangan hanya menurut saya pasif ya. Saya pengen KPK itu kayak zamannya Bang Abraham sama dulu gitu loh. Aktif gitu ya. Jadi kalau ada orang lapor, jangan kemudian ketika kita lapor ke KPK malah ditanya buktinya bawa enggak gitu. Ini kan repot kita. Nggak boleh. Ya kan? Harusnya penegak hukum yang punya. Betul. KPK itu kan instrumen yang sangat luar biasa. Mesin interseptornya, kemudian segalanya. Semua dimiliki lah. Semua dimiliki lah. Bang Abraham tahu ada di dalam situ. Dan artinya kan itu bisa dilakukan. Masyarakat tuh hanya sebagai memberikan masukan saja. Petunjuk aja. Atau kalau gayanya kepolisian kan, asal ada laporan kita kerjakan. Ya berarti kalau ada laporan diterima dong. Berapa kali coba Pak Abraham, teman-teman kita yang dari independen yang melaporkan Jokowi selalu ditolak, ya kan? Mulai dari kasus ijazahnya, ya kemudian kelakuannya di beberapa kebijakannya. Ada yang melaporkan Fufu Fafa juga ditolak, ya kan? Itu Bang Egy dan kawan-kawan itu kan. Kan menurut saya kan
Ya kalau polisi kan juga sebenarnya pengayom masyarakat. Dia harusnya menerima masukan, menerima laporan. KPK juga, kalau Kejaksaan Agung kan memang dia bergerak sendiri. Artinya kan dari instrumen itu, dengan rilis dari OCCRP, itu dia harusnya bisa jalan. Nah, yang kedua yang dia lakukan, dengan cara dia selalu membungkus dengan sirkus-sirkus tadi. Pertunjukan, baik sirkus dalam arti besar, sirkus Maximus tadi, atau pertunjukan kampungan kalau menurut saya sampai mengatakan ini kayak kampungan, kayak topeng monyet gitu, kayak ledek munyo gitu. Kan iya kan? Ledek munyo itu kan juga teng 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 Sarimin mangkat ke pasar gitu ya. Sama itu naik Sarimin naik motor gitu. Kita gini tepuk tangan. Saya lihatnya tuh terus terang ya. Saya tuh sampai pada tahap kasihan melihat video. Kasihan sama siapa, Mas Roy? Orang ini. Pak Jokowi? Iya, gitu. Meskipun kita tuh geram, marah, tapi tetap kasihan. Iya kan, lihat orang ini kok sampai kayak gini ya. Gitu. Artinya sampai kemudian menggunakan jaket yang dulu dia pernah dia pakai itu. Jaket yang membelah Indonesia. Itu kan jaket itu kan sebenarnya filosofinya juga kurang bagus tuh. Karena kan Indonesia bagian barat dan bagian timur dibelah gitu. Lah kalau jaket itu dibelah kan nggak bagus. Lain dengan kalau baju ini. Nah, kalau baju ini saya belah kan juga bagus. Nah, saya selalu membelah baju. Nah, ini kan kita juga perlu melawan ini. Ya kan gitu. Nah, gitu. Wah, mantap nih Mas Roy. Jadi, apa yang saya katakan tadi itu kan kita dibalik itu semua itu kan ada oligarki. Tapi oligarki itu tidak akan bisa bergerak, Pak Abraham, tanpa ada pelindungnya. Pelindungnya siapa? Ya penguasa masa lalu. Jadi maksud saya kita koalisi masyarakat sipil, kemudian masyarakat yang masih independen, itu juga terus bergerak. Dan jangan kemudian takut atau dengan represi. Ini update terbaru. Sahabat kita kan sedang ditekan sekarang. Orang yang melaporkan anak-anak Jokowi, Kang Ubed. Ubediala Badro. Iya, kan dicopot. Itu kan salah satu bentuk intimidasi. Cara-cara kayak gini ini kan enggak. Berarti harus dilawan, Mas. Harus dilawan kayak gitu. Enggak adil. Menarik nih, people power. Kenapa? Iya. Mas Roy mau bikin people power atau apa? Ya, kita gini, maksud saya gini. Jadi people power itu adalah kekuatan rakyat. Bukan berarti kerusuhan. Iya, tapi kekuatan rakyat. Nyatanya, peristiwa tanggal 22 Agustus tahun yang lalu, itu kan bentuk people power yang sukses. Iya. Pak Abraham. Ya kan kita ingat waktu itu hampir saja. Teman-teman di DPR yang undang-undang yang mengelola undang-undang. Itu kan Banggar, Badan Legislasi, Banggar itu Badan Anggaran. Badan Legislasi itu kan mau membegal keputusan MK yang sangat bagus. Ada memang keputusan MK yang buruk banget yang menghasilkan fufafa. Tapi kan ada keputusan MK yang sangat bagus. Yang membuat partai-partai itu bisa mencalonkan meskipun dia tidak harus terpenuhi elektoral. Ya, thresholdnya. Bagus kan? Tapi kan itu mau dibegal dengan keputusan cepet banget di bagian legislasi. Tapi kita lihat waktu itu people power. Itu yang saya maksud. People power turun sampai artis itu juga pada turun, akademisi juga turun lagi sampai ke depan DPR. Akhirnya apa? Ya dengan begitu kan itu saya dulu nyebut itu bersatunya antara kekuatan maya dan kekuatan nyata. Iya. Manunggaling kalih jagat. Bersatunya lagi dua jagat maya dan jagat nyata. Kan kita ingat diawali dengan peringatan orang menyebut provokasi. Tapi kalau saya nyebut enggak, ya itu kan cara-cara kita mengingatkan masyarakat kejadian tahun 98. Itu kalau dalam istilah media itu kita sebut dengan analog horror. Jadi itu kan seolah-olah memang sengaja itu kita bikin bentuknya kayak kita nonton film zaman dulu gitu. Ada noise-nya, ada terlipat-lipatnya. Dulu kan kalau kita film zaman dulu kan kadang-kadang terlipat nah itu kan analog horror. Itu genre khusus tuh kalau dalam pembuatan film. Ya, muncul itu sehingga orang diingatkan, apa sih? Karena gini, anak-anak sekarang itu mungkin sudah banyak lagi yang tidak ingat atau tidak tahu peristiwa 98. Itu peristiwa itu kerusuhannya jangan diulangi. Jangan kerusuhannya ya. Tapi people power-nya harus diulangi. Harus diulangi kalau menurut saya. Iyalah. Karena kadang-kadang kalau tidak didesak seperti pada tanggal 22 Agustus yang lalu, tahun lalu, itu yang nggak gerak juga nyatanya. Bebal juga nyatanya orang-orang yang termasuk oligarki yang membiayai ini. Itu kan dibiayai oligarki itu tadinya. Bebal juga, PIK itu juga dibiayai oligarki. Tapi oligarki tidak mungkin bergerak tanpa dukungan atau tanpa perlindungan. Jadi makanya koalisi masyarakat sipil yang baru beberapa jam sebelum kita ngobrol ini tadi,
ada Bang Abraham tadi di sana ketika kita ke KPK. Iya. Itu kan jangan berhenti sampai di situ. Artinya jangan hanya ke aguan. Siapa yang melindungi aguan? Karena oligarki tidak mungkin. Nah, jadi jangan sampai si pelindung ini bebas atau pelindung ini kemudian menghibur rakyat dengan sirkus Maximus. Dengan pertunjukan itu nggak sampai di situ saja kok. Saya yakin itu akan ada lagi. Nanti apalagi. Gitu. Jadi menurut Bang Roy, apa yang dilakukan Jokowi dan Fufafi ini akan terus dia lakukan ya? Akan dilakukan. Untuk menghibur rakyat. Ya, teorinya itu clown teori. Ya, teori badut. Ya, karena clown teori itu mau badut itu jatuh, sampai dia kan ada badut itu kalau di sirkus kan gitu. Dia seolah-olah sengaja loncat, trampolin, jatuh. Gitu. Orang-orang ketawa. Sama. Di pertunjukan topeng monyet itu kan juga gitu. Jadi sama si Sarimin si monyetnya atau Mugidi itu monyetnya itu kan kadang-kadang dia sengaja jatuh gitu kan gitu atau ditarik sama kan orang-orang seneng. Nah itu kita jangan terbuai jadi orang-orang yang menonton senang penonton sirkus tepuk tangan. Jadi Mas Roy mau bilang orang Indonesia jangan terbuai, jangan terperdaya oleh tontonan. Ya, jangan terbuai dengan tontonan, tapi berusahalah ambil tuntunan. Karena kalau kita hanya menonton saja, ya kita akan terus dibuai dengan itu sehingga akhirnya kasus ini akan terjadi seperti kasus mantan presiden yang dulu. Jadi dipikul dhuwur mendem jero tapi dalam arti yang salah. Mohon maaf saya banyak menggunakan falsafah Jawa karena falsafah ini berusaha dipakai sekarang nih. Jadi berusaha diplesetkan. Padahal nggak benar gitu loh. Jadi Mas Roy mau lawan falsafah itu ya? Iya. Meluruskan, bukan melawan. Falsafah itu benar. Adanya sifat kandel, barang-barang yang dipercaya, adanya gelembuk Solo, adanya juga mikul dhuwur mendem jero. Itu jangan kemudian saya selaku orang Jawa atau Jogja marah juga kalau itu kemudian dipleset-plesetkan. Disalahgunakan termasuk juga istilah Raja Jawa. Kan sekarang mulai muncul yang namanya Raja Jawa itu berarti jahat dong gitu. Enggak. Raja Jawa yang asli enggak jahat. Baik ya. Baik, makanya kan kemarin Raja Jawa yang asli kan menerima raja-rajaan palsu. Tapi kan untung. Raja Jawa yang asli ngerti. Meskipun raja-rajaannya ini berusaha pakai batik yang gambarnya naga, kan dia ingin menunjukkan gua naga loh ini ya. Di belakang gua ada 9 naga, gitu kan? Gitu. Itu makna bajunya. Makna bajunya itu. Raja Jawa yang asli menggunakan batik geringsing. Motif geringsing itu adalah motif tolak bala. Supaya selamat, bukannya selamat untuk dirinya, tapi menyelamatkan bangsa ini. Menyelamatkan rakyat. Kalau raja kena, rakyat kena. Gitu. Jadi itulah raja yang sebenarnya. Jadi pertemuan kemarin Raja Jawa asli, Hamengkubuwono ke-9 dan Pak Jokowi itu punya arti yang luas. Sangat. Saya kan nulis itu juga. Banyak juga yang bertanya, Mas, apa makna batiknya? Sangat filosofis tuh maknanya. Sangat-sangat. Jadi yang satu pakai motif naga, ya, yang satunya pakai motif geringsing. Geringsing adalah tolak bala. Jadi kan kita tanya, kenapa juga gitu pakai motif itu? Gitu. Ada artinya, Bang. Mas Roy. Ya. Ini kan terus berlangsung nih. Ya. Kita dipertontonkan seperti yang tadi Anda katakan. Apakah ini bukan juga bagian untuk mempersiapkan Fufafa untuk bisa menelikung di tengah jalan? Tepat. Itulah yang kita khawatirkan. Meskipun sekarang dikejar-kejar terus kan orang yang pernah menyebut ini, yang pernah duduk di sini juga, Mbak Koni dan Prame, sampai Bang Abraham dilaporkan. Tapi kan Mbak Koni, Prof Koni, itu kan pernah mengatakan bahwa Pak Prabowo harus hati-hati, karena beliau hanya akan menjabat 2 tahun. Makanya ini harus kita waspadai benar. Ini warning betul terhadap kita. Karena apa yang dilakukan? Jadi ada upaya ya? Ada upaya. Apa yang dilakukan untuk satu menutup cerita-cerita tentang ketidakmampuannya dia, Fufafa itu. Kan terakhir kalau kita lihat pemberitaannya kan banyak banget ya. Dia membuka acara nggak bisa, baca pidato aja salah, ya kan. Berkali-kali kan diingatkan sama ibu-ibu ketika di organisasi Fatayat itu waktu itu dia bilang ibu-ibu salah terus ya kan. Bahkan dia bilang para-para ya. Itu sekolahnya di mana gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan dia sebenarnya sebagai wapres ya. Iya, sangat. Jangankan sebagai wapres. Sebagai orang bersekolah aja dipertanyakan. Mana ada sih orang yang bisa salah? Itu kan mengingatkan kita pada guyonan
Oke. Kalau dulu kan kita kan pasti juga sering lihat lah di podcast ini. Kalau ada pejabat yang belum pernah jadi pejabat, itu kasih teks, kan kemudian kan dia bilang bapak 2, ibu 2. Iya. Nah ini kan sama. Kalau baru ya. Kalau baru kan gitu. Ini kan sama. Para itu sudah jamak. Masa dia mengucapkan para bapak, para ibu gitu. Tuh. Itu kan benar-benar ngaco. Terus dia memimpin rapat di kementerian saya dulu, di Kementerian Pemuda Olahraga. Ya, dia baca itu kan mengucapkan disabilitas saja nggak bisa. Dia berulang kali apa lah pokoknya kacau lah gitu. Padahal teksnya sudah ada di depannya, ya gitu. Dan dia nggak bisa ngucapin. Dan setelah itu kan apa yang dilakukan? Dia nggak pernah mau lagi pidato kan. Artinya kan bisanya kan cuma selfie aja gitu. Dia sudah tidak percaya diri lagi ya. Iyalah. Pidato. Gitu. Karena yang ada kemampuan ya. Satu upaya untuk menutup ketidakmampuannya. Kedua dia mau bergaya untuk ini ya, makanya harus hati-hati para Gen Z ya. Karena kita juga harus berhati-hati. Kalau kita menginginkan 2045 itu generasi emas, bukan hanya para Gen Z. Nanti ada Gen A, ya, Gen B, yang nanti akan menggantikan kita ini kan. Nah kalau itu dihibur dengan sosial media, tayangan yang alay, yang dia pakai di gambar-gambar, pakai telinga kelinci lah, pakai apa, alay-alay. Alay kayak gitu, aduh, masa ini cerminan pemimpin masa depan kita kayak gini. Sementara di sisi yang lain, bapaknya juga tetap melakukan upaya-upaya seperti zaman dulu, ya kan, main sirkus-sirkusan, main raja-rajaan gitu. Sampai ini yang menarik, Pak Abram. Saya juga salut nih dengan teman-teman selain netizen itu pada bikin BIN ya, Badan Intelijen Netizen ya. Sekarang kan banyak juga netizen dari kreatif dari Ciamis yang dia melakukan atau dia mengcover beberapa lagu. Ada lagunya Koes Plus, ada lagunya Iwan Fals itu bagus itu juga. Bohemian Rhapsody. Nah, itu lain itu teman-teman dari Jawa Tengah itu. Yang meluat itu kan kreatif ya. Kreatif khas betul menggunakan kreativitas dan keseniannya untuk mengingatkan, untuk mengkritik. Gitu. Dan jangan berhenti mengkritik, sahabat kita Ubay juga jangan kemudian malah direfresi. Iya, kemudian malah jadi mundur kan dia kan soalnya melapor ke KPK gitu dan itu yang kita dukung. Jadi tetap kita supaya dia tidak berusaha menutup semua ini atau dengan melakukan post truth itu tadi terhadap kelakuannya atau ketidakbijakannya. Itu. Ya, artinya gini, tentu perjuangan ini tidak bisa sederhana atau tidak mudah. Ya, dan banyak orang yang mengatakan, "Wah, nekat ya. Koalisinya Pak Abraham, nekat ya Roy." Kita nggak nekat, Mas. Kita ini justru berusaha betul untuk melakukan berjuang terhadap rakyat. Gitu. Dan kita juga punya perhitungan, gitu, bahwa semua ada resikonya. Ya, artinya apa? Kita digitukan bukan kita sok jumawa, enggak. Tapi kita memang ada perhitungannya untuk menyelamatkan bangsa ini. Meskipun mungkin cara-cara yang kita lakukan itu kan kadang-kadang kami ini kan atau kita ini kan kadang-kadang harus menabrak atau bukan menabrak aturan, tapi kadang-kadang kita harus bikin terobosan. Tapi melompat kan tidak mainstream. Tapi kan itu semuanya demi rakyat. Karena intinya bahwa kita ingin mengingatkan rakyat bahwa jangan lupa terhadap semua peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi di masa lalu yang disebabkan oleh rejim itu harus kita minta pertanggungjawaban. Harus benar pertanggungjawaban. Yang kedua juga rakyat silahkan kalaupun mungkin tidak nekat ya kalau saya bilang istilah nekat senekat-nekat kita atau tidak seberani, masukkanlah di sosial media, berikan masukan kepada kita karena seperti kasus Fufafa. Fufafa itu tidak akan terjadi kalau tanpa masukan masyarakat. Masyarakat mengirimkan data, ya kita yang mengolah menjadi sebuah information kemudian saya olah lagi jadi knowledge, dan knowledge itu yang harusnya nanti kita ciptakan sebagai wisdom. Masyarakat bisa melakukan atau seminimal mungkin Pak Abraham, kalaupun masyarakat tidak berani juga melakukan data, tolong kami didoakan. Itu kan. Kita harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerakan Habluminanas kita akan lebih bagus lagi kalau kita juga didorong dengan Habluminallah.